Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yutab abadal abiyun tahrir tahirin amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa atina al-hikmah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa dhanban maghfura. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni muamalatika. Allahumma rzuqna tauba qabla al-maut wasyahada 'indal maut wal jannata ba'dal maut walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami cintai, kami muliakan para pemirsa Syiar TV dimanapun Anda berada, para pendengar radioku, para yang hadirin hadirat yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin, kaum muslimat, perindu salawat, perindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merindukan akan kecintaan atau haus akan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dan kita mengkaji lagi kajian tentang sholawat, yang mana kita di sini mengkaji, saya ambil sedikit daripada kitab Ihya Ulumuddin, karya daripada Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala rahmatal abrar, yang mana mungkin sekelumit sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darini amin ila qawlihi wa qala sallallahu alaihi wasallam bihasbil mu'min minal bukhli an uzkira indahu fala yusalli alayya. Seorang mukmin itu cukup dibilang sebagai orang bakhil. Dia orang bakhil apabila disebut namaku di sisinya lalu dia tidak bersolawat kepadaku. Maka seorang mukmin itu adalah mereka yang bergetar ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan rindu dengan nama tersebut. Lalu sebagai bentuk ekspresi memunculkan kerinduan tersebut adalah dengan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga jika dia mendengar nama Nabi Muhammad SAW, maka sebagai bentuk wujud daripada kecintaan dia kepada Rasulullah SAW, maka dia itu adalah menjawab atau mengucapkan jawaban sallallahu ala Muhammad atau sallallahu alaihi wa ala alihi ketika nama Nabi Muhammad disebutkan di hadapannya. Berapa kali tidak terbatas, saudaraku. Maka sering kan kalau di majelis ta'lim atau dimanapun kita berada, ada yang bilang seperti ini, Sallu ala Nabi Muhammad, Zikru salata ala Nabi Muhammad. Nah, termasuk juga di pengajian kita saat ini, ketika berapa kali saya menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka memang sudah seyogianya kita menjawabnya dengan kalimat Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dan ini tidak berat, kecuali orang-orang yang ada apa-apa di hatinya, ada sesuatu di hatinya, baru dia akan merasa berat ketika menjawab salawat tersebut. Jawab sallallahu alaihi wa ala alihi atau sallallahu ala Muhammad. Jadi siapapun ya, ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selaku orang yang mencintai Nabi Muhammad, kita jawab dengan ucapan sallallahu alaihi wa ala alihi atau Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akfiru minas salati alayya yaumal jum'ah." Perbanyaklah kepadaku salawat pada hari Jumat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis yang ke-1047, dan diriwayatkan juga oleh Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita selaku orang yang beriman dan merindukan Nabi SAW
untuk memperbanyak membaca solawat kepada Nabi pada hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Inna yaumal Jum'ati Sayyidul Ayyam wa hajjul fuqara wa idul masakin. Karena hari Jumat itu adalah pemimpinnya, penghulunya para hari. Wa hajjul fuqara, dan hajinya orang-orang fakir itu hari Jumat. Wa idul masakin, dan hari rayanya orang-orang miskin. Nah, ini diantara keutamaan fadilah pada hari Jumat. Di antaranya juga amal-amal, ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwasanya amal-amal pada hari biasa itu pahalanya luar biasa, tetapi pada hari Jumat lebih lipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan lagi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salat, sedekah, membaca Al-Qur'an, bertasbih, berzikir, termasuk salawat. Itu pahalanya pada hari Jumat beda. Makanya disebutkan dalam kitab fikih bahwasanya paling afdolnya sholat adalah sholat yang dilakukan pada hari Jumat, baru sholat yang dilakukan pada hari-hari yang lain. Paling afdolnya sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan pada hari Jumat, karena hari Jumat itu hari mulia. Termasuk juga sholawat. Ketika kita sudah terbiasa membaca sholawat, yang mana pada pertemuan sebelumnya sudah saya bahas, maka sudah seharusnya pada hari Jumat diperbanyak lagi. Mungkin Anda pada hari biasanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sehari 1000 kali, ya. Maka pada hari Jumat dilipat, mungkin 3000 atau 10.000 kalau bisa, atau berapa 5.000-an boleh. Jadi diperbanyak memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu waktu pada hari Jumat yang memang kata ulama dianjurkan untuk mengkhususkan atau memperbanyak membaca salawat pada hari tersebut, dari Jumat. Yaitu kapan? Dimulai pada ba'da asar. Jadi setelah sholat asar itu kita membaca salawat. Ini disebut dengan namanya, yaitu nama waktu Fatimiyah. Jadi waktu Fatimah. Karena Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul, putri Nabi SAW itu, beliau itu pada setiap hari Jumat setelah asar selalu memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada hari Jumat tersebut ada satu waktu yang mustajab, yang mana pintu langit itu terbuka. Dan siapapun hamba Allah yang berdoa pada waktu tersebut, maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Nah, itu pada hari Jumat. Nah, ulama berbeda pendapat kapan waktu itu. Ada ulama pertama mengatakan waktunya yaitu antara khotib duduk di antara dua khutbah. Jadi khutbah pertama lalu khotibnya duduk. Nah, mau khutbah dua itu kan khotib duduk. Nah, disitulah letak waktu mustajab. Jadi memang waktunya pendek. Jadi kalau kita berdoa di waktu tersebut, maka mustajab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya hijab. Menurut ulama yang lain tidak, yaitu waktu asar, waktu Sayyidah Fatimah, waktu salawat. Makanya Sayyidah Fatimah dan ulama-ulama salaf kita terdahulu, mereka habis asar pada hari Jumat mereka memperbanyak membaca salawat. Dan pada waktu habis asar tersebut ada satu waktu setelah kita membaca salawat tersebut, maka apabila kita berdoa, doanya pasti akan kabul dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu mana di antara kedua ini, dan dua-duanya sama-sama benar, sama-sama kuat. Nah, maka inilah alasan kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat. Dikarenakan pada hari Jumat tersebut ada satu waktu yang luar biasa hebat, yang kalau kita berdoa pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya min ummati kutibat lahu asyru hasanat wa muhiyat anhu asyru sayiat." Barang siapa yang salawat kepadaku dari umatku, maka akan dituliskan baginya 10 kebaikan dan akan dihapuskan baginya 10 kejelekan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam kitab Sunan Kubronya. Ini hadis yang ke 9809. Di sini disebutkan redaksinya dan referensinya, ya. Jadi kalau ketika kita sholawat kepada Nabi SAW sekali, ini udah jelas. Kita dapat 2 faedah menurut hadis ini. Satu, ya, ditulis 10 kebaikan. 10 kebaikan ini bukan 10 pahala loh, ya. Satu kebaikan itu punya pahala lagi.
10 kebaikan itu maksudnya begini, kita bersedekah satu kebaikan, kita berzikir satu kebaikan, kita sholat satu kebaikan, kita membaca Al-Quran itu satu kebaikan. Dan ketika kita membaca sholawat, seakan-akan kita sedang melakukan 10 kebaikan, yang mana setiap kebaikan itu mempunyai pahalanya masing-masing. Berarti berapa pahalanya? Wallah alam, banyak, Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan akan dihapus di samping kita ditulis, dicatat dengan 10 kebaikan, juga dihapus 10 kejelekan. Masya Allah, 10 kejelekan akan dihapus, 10 maksiat keseharian kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'ul adzan wal iqamah, barang siapa yang berkata, yang mengucapkan ketika mendengar azan dan iqamat, lalu dia mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulik wa atil wasilah wal fadilah wa darajatul aliyah rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad, di sini taman wa syafa'a yaumil qiyamah, halat lahu syafaati, halal baginya, dia berhak mendapatkan syafaatku. Masya Allah. Doa apa ini? Itu doa setelah mendengar azan. Jadi memang dianjurkan ketika mendengar azan itu kita harus berdiam dulu sejenak, dan kita menjawab lafaz-lafaz azan yang diucapkan oleh muadzin. Ada 2 metode dalam menjawab azan. Satu, kita menjawab kata demi kata. Jadi setiap muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab lagi asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Sampai akhir. Ini metode pertama. Ada metode kedua. Metode kedua yaitu kita biarkan muadzin azan sampai selesai, dan kita mendengar atau kita menyimak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhir la ilaha illallah. Baru selesai muadzin azan, kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah, sampai selesai. Ini 2 metode dalam menjawab azan. Nah, selesai kita menjawab azan tersebut, lalu kita mengangkatkan kedua tangan kita dan kita membaca doa yang sudah familiar kita baca, yaitu doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah wa syarafud darajatul rafi'ah wa ahtu maqam Muhammadan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Kalau di sini di dalam kitab Ihya Ulumuddin ditambah wa atil wasilah wal fadilah wa darajatul rafi'ah wa syafa'at yaumil qiyamah halat lahu syafaati, maka dia berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Subhanallah. Dengan membaca doa yang sederhana ini, kita berhak mendapatkan syafaat, pertolongan Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam kalimat ini ada salawat kepada Nabi SAW. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini. Wassalatil qa'imah, ya, dan salat yang didirikan. Ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah wal fadilah, dan keutamaan. Wad darajatur rafi'ah, derajat yang tinggi. Wasyafa'a yaumil qiyamah, dan berikan kepada Nabi Muhammad syafaat pada hari kiamat. Jadi kita berdoa melalui atau bertawasul dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada hari kiamat tersebut tidak ada yang berhak memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hiruk pikuk menakutkan, disebutkan dalam kitab lain, Laqaiqul Akhbar, itu diceritakan sebagai bahan renungan kita, pemirsa, bahwasanya di hari kiamat itu ketika kita dibangkitkan, kita akan dikumpulkan di satu tempat yang namanya Padang Mahsyar, yang mana diriwayatkan di sana matahari itu sejengkal di atas kepala kita. Ini kita di bumi ini berapa juta mil kan jarak matahari, tapi panasnya menyengat, kerasa. Nggak ada yang mampu berdiri di tengah siang bolong jam 12, jam 1 siang. Karena apa? Panas. Apalagi musim kemarau. Waduh. Ya. Kadang kita, apalagi di Pontianak, saya di Pontianak, kipas saja anginnya panas. Kalau sudah musim kemarau, anginnya itu. Padahal matahari jaraknya berapa juta mil.
Tapi ini di hari kiamat di padang mahsyar sejengkal di atas kepala kita, nggak kebayang ya, berapa panasnya itu. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke mata kakinya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke lututnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke pinggulnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke dadanya. Ada yang tenggelam semuanya. Tenggelamnya dengan apa? Dengan keringatnya sendiri. Tergantung amalnya masing-masing. Mencekam, luar biasa menakutkan. Kita akan melihat orang-orang yang Allah rubah fisiknya, Allah rubah wujudnya dikarenakan kemaksiatannya dulu yang dia lakukan di dunia. Orang yang makan riba, Allah akan ubah. Orang yang durhaka sama orang tuanya, orang yang selalu memakan harta anak yatim, kita akan lihat mereka dalam keadaan bentuk yang sangat mengerikan, dengan perutnya buncit, lidahnya yang keluar, lalu meneteskan darah dan nanah. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang wajahnya tidak ada daging di wajahnya. Itu mereka yang selalu mendahului yang diberikan hafalan Quran, tapi mereka lupa, mereka tidak jaga. Ada yang Allah ubah wajahnya seperti babi, yaitu mereka yang selalu mendahului imam dalam sholatnya, dan macam-macam menakutkan ya. Dan tidak ada yang bisa menolong kita nanti di hari kiamat kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti kita akan minta tolong. Disebutkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, kita akan minta tolong kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, nggak bisa menolong lagi. Kita minta tolong kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga mengatakan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, nggak bisa menolong. Kita minta tolong sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak bisa menolong. Kita minta tolong dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak bisa menolong. Begitu seterusnya sampai ke Nabi Isa. Begitu kita datang ke Nabi Isa tidak bisa menolong kita. Nabi Isa mengatakan, coba kamu datang kepada saudaraku Muhammad, barangkali dia bisa menolong kalian. Ada kita datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi Muhammad SAW pun menolong kita dan melihat kita umat yang dalam keadaan kesulitan, kesusahan. Nabi Muhammad SAW datang bersimpuh, bersujud di bawah arsy Allah. Lalu Nabi Muhammad menangis sambil mengatakan, ummati, ummati, umatku, umatku. Di situlah Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, wasfa'atu syafa'. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, minta apa yang kau inginkan, tu'ta, kau akan diberi. Wasfa'atu syafa', maka mintalah syafaat, kau akan aku berikan syafaat. Maka saat itu juga Nabi Muhammad SAW pun memberikan syafaat kepada kita, umatnya Nabi SAW. Dan tentu yang pertama kali tolong adalah orang-orang yang sudah mendapatkan tiket syafaat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yaitu orang yang selalu istiqomah membaca doa setelah azan. Apa hubungannya doa setelah azan dengan selawat? Karena di dalam doa setelah azan itu tersimpan kalimat selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berkah selawat itulah kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Wa qala Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya fi kitab, barang siapa yang menulis selawat kepadaku di kitabnya, lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi fi dzalikal kitab, maka malaikat akan selalu beristighfar untuknya selama namaku tertulis di kitab tersebut. Allah. Dan ini sering disampaikan oleh guru-guru kami ketika kami dulu mondok. Jadi di kitab kami itu harus tulis selawat. Nah, tulis paling atas. Karena nama Nabi Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika sudah ditulis, maka selama tulisan tersebut ada di buku kita, baik itu kitab, buku paket, buku tulis atau notes atau apapun, maka malaikat akan selalu memintakan ampun untuk kita yang menulis tersebut. Allahu Akbar. Jadi hanya menulis saja. Maka kalau bisa ya, semua kitab kita, ya, semua tulisan kita, baik itu buku tulis, tulis selawat. Karena selama tulisan tersebut ada di buku tersebut, di notes tersebut atau buku tulis tersebut, maka selama itu pula malaikat akan memintakan ampun. Walaupun kita sudah meninggal, tapi buku itu masih terjaga, tersimpan rapi. Malaikat akan selalu memintakan ampun kepada kita. Makanya orang-orang soleh itu, kita akan lihat di rumahnya ada sholawat, ditulis di depan pintunya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di mobilnya ada sholawat. Ya, di mana lagi? Di kendaraannya, bahkan ya di kebanyakan
Barang-barang mereka salawat-salawat semua. Tapi jangan juga di kaos. Ya. Nah, ini saya pernah menemukan anak muda, mungkin saking cintanya sama Nabi SAW, ditulis di kaos. Kenapa? Karena di kaos ini kita masuk kamar mandi, kadang kita bawa sholat, makruh kita sholat membawa tulisan yang ada, membawa kaos yang ada tulisannya. Begitu juga masuk kamar mandi. Kalau ada tulisan Allah Muhammad, tidak boleh masuk kamar mandi ada tulisan Allah Muhammad. Begitu juga cincin. Kadang ada cincin yang tulisannya Nabi Muhammad, nama Allah. Ketika kita boleh memakai, tapi kalau kita mau masuk kamar mandi dicopot dulu. Jangan sampai kita masuk ke kamar mandi tersebut dalam keadaan membawa nama Allah dan juga nama Nabi Muhammad SAW. Diamalkan ini. Mobilnya kah, di HP-nya kah, sholawat. Tapi ada konsekuensinya. Ketika kita misalkan notes ya, atau apalah, kita tulis nama Nabi Muhammad SAW di situ, maka kita itu harus ada adab dengan kitab tersebut karena sudah ada nama Nabi Muhammad. Walaupun itu notes, kadang notes kita cuma catatan duit ya, catatan ini, catatan utang, catatan ini. Tapi karena ada nama Nabi Muhammad di sampul awalnya, nggak boleh kita taruh di bawah, harus adab, taruh di mana, di saku atas, nggak boleh taruh di dompet karena nanti taruh dompet kalau kita duduk kita akan menduduki kalimat tulisan Nabi Muhammad SAW tersebut. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil ardi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummati assalam. Sesungguhnya di muka bumi itu ada malaikat yang selalu berpatroli, yang selalu berkeliling, yang akan menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Masya Allah. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan salat kepada Nabi, maka malaikat tersebut yang berpatroli tadi, dia akan menyampaikan salawat tersebut kepada Nabi SAW. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ahadun yusallimu alayya illa raddallahu alaihi ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah ada salah satu daripada umatku yang bersalam, mengucapkan salam kepadaku, bersalawat kepadaku, illa raddallahu alaihi ruhi, malaikat Allah SWT akan kembalikan rohku kepadaku, hatta arudda alaihi salam, sampai aku menjawab salam kepadanya. Jadi ketika ada satu daripada umat Nabi Muhammad SAW yang bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan kembalikan roh Nabi ke dalam jasadnya. Untuk apa? Untuk menjawab salam tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu di alam kuburnya itu hidup, dan beliau mendengar doa kita, beliau mendengar salawat kita. Kenapa? Di seluruh alam semesta ini tidak akan pernah terputus orang yang salawat kepada Nabi SAW. Jadi setiap detik, setiap menit, setiap detiknya itu akan selalu ada yang salawat kepada Nabi SAW. Berarti ini menunjukkan Nabi itu hidup di alam rohnya, di alam kuburnya. Sehingga ini juga menjawab dugaan bahwasanya ziarah kepada Nabi SAW itu tidak bermanfaat. Oh tidak, siapa yang mengatakan? Justru sangat bermanfaat. Karena Nabi SAW hidup di alam kuburnya, rohnya dikembalikan oleh Allah SWT. Sehingga ketika kita mengucapkan salawat kepada Nabi, dimanapun kita bersalawat, apalagi di depan makbarah yang mulia, kuburan Nabi Muhammad SAW, tempat dikebumikannya jasad yang mulia itu Nabi Muhammad SAW. Sampai ulama mengatakan bahwasanya tanah yang paling mulia di dunia ini adalah tanah yang mengitari kuburannya Nabi SAW, makbarahnya Nabi Muhammad SAW. Itu tanah yang mulia, baru berikutnya tanah Makkah, tanah Madinah, tanah Palestina, dan tanah-tanah yang lainnya. Nah, ketika kita bersalawat dimanapun kita berada, di Pontianak kah, di Bogor kah, di Jakarta kah, di Cirebon kah, Pasuruan kah, di luar negeri kah, itu akan sampai kepada Nabi SAW, dan Nabi akan membalas salawat tersebut. Jadi nggak akan rugi kita salawat kepada Nabi SAW, pemirsa. Karena ketika kita bersalawat, itu kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak lagi. Tadi disebutkan apa? Pertama, mungkin di pertemuan sebelumnya itu dekat dengan Nabi SAW. Inna awlan nas bi aktsarum alayya salatan. Orang yang paling dekat kepadaku adalah orang yang paling banyak mengucapkan salawat kepadaku. Yang salawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan salawat kepadanya 10 kali. Dan malaikat pun akan bersalawat kepadanya 10 kali.
salawat kepada Nabi sekali akan ditulis 10 kebaikan dan akan dihapus 10 kejelekan. Subhanallah. Lalu ketika kita membaca doa setelah azan juga. Setelah azan. Waqala Rasulullah SAW, barang siapa yang menulis namaku di kitab salawat, maka malaikat akan memintakan ampun kepada kita selama tulisan di kitab tersebut ada namanya Nabi SAW. Oh, banyak ya. Ini baru selembar 2 lembar nih saya baca nih, belum yang lainnya. Waqila, dan dikatakan juga dari Nabi SAW, Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik, bagaimana kami berselawat kepadamu? Faqala, maka Nabi SAW bersabda, qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, salli, berikanlah salawat ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad, abdika, hambamu, wa ala ali, dan kepada keluarganya, wa azwaji, dan kepada istri-istrinya, wa dzurriyyati, dan kepada keturunannya, kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana kamu bersalawat kepada Nabi Ibrahim, wa ali Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim, wa barik, dan berkahilah ala Muhammad, kepada Muhammad, wa azwajihi, dan istri-istrinya, wa dzurriyyati, dan kepada keturunannya, kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana kamu memberkahi Nabi Ibrahim, wa ali Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim, innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau zat yang maha terpuji lagi maha mulia, maha agung. Ini adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam tulisan ini memang tidak tertulis Sayyidina, tetapi sudah seharusnya kita, yaitu sebagai ta'aduban, berakhlak, beradab, beretika kepada Nabi Muhammad SAW, jangan sampai menyebut nama Nabi Muhammad dengan namanya saja. La taj'alu du'ai rasul ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan samakan kita memanggil nama Nabi Muhammad dengan Muhammad yang lain. Jangan. Di sini Nabi yang mengajarkan, Nabi yang memberi contoh, Nabi yang memberi ucapannya. Memang tidak ada Sayyidina, tapi kita selaku umatnya Nabi SAW, karena bentuk adab kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka sudah seharusnya kita pakai Sayyidina. Jadi tambah Sayyidina, Allahumma shalli Sayyidina Muhammad. Jadi adab, biasakan adab, Sayyidina Muhammad. Dan itu juga kita selawat juga. Jangan Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma shalli Muhammad. Enggak ada adabnya ini. Tambah Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini adab namanya, adab ya. Nah, ulama mengajarkan kita adab kepada Nabi SAW. Kita aja tidak pernah kan memanggil nama orang tua kita dengan sebutan nama ya. Namanya Ahmad, nama ayahnya Ahmad. Tidak pernah kita panggil Ahmad, pasti ayah, bapak, atau kalau orang Arab ya abi, abah ya. Tidak pernah kita memanggil namanya. Kalau kita memanggil guru kita, kalau ada gelar yang profesor, kita panggil profesor, doktor, pak profesor, pak dosen, pak guru. Tidak pernah kita memanggil nama. Padahal guru kita, orang tua kita sangat jauh sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau dengan orang tua kita, kalau dengan guru kita, kita aja seperti itu. Apalagi dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Memang ada perbedaan pendapat ulama antara Sayyidina di dalam sholat atau tidak. Pendapat Ibnu Hajar mengatakan dalam sholat tidak perlu pakai Sayyidina. Kenapa? Mengikuti redaksi, mengikuti tulisan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi menurut Imam Romli tidak. Menurut Imam Romli tetap di dalam sholat sama seperti di luar sholat, yaitu dengan menambahkan kalimat Sayyidina di belakangnya, itu Sayyidina. Jadi kalau kita selawat, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad atau sallu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan yang singkat ini. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan menambah semangat kita untuk selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awalin wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina fi kulli waqtin wa fi malil middin wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad hatta taratul ardu wa malaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ighfirna wa la lidina warhamhum kama rabbana shighara wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal muslimin min ummat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tanamkan dalam hati kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad SAW
Ya Allah, tumbuhkan dalam hati kami selalu mengidolakan Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkanlah lidah dan hati kami untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu mencintai Nabi Muhammad dan anak cucu keturunan kami orang-orang yang selalu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekatkan kami dengan Nabi Muhammad. Jangan kau dekatkan kami kepada orang-orang yang tidak mencintai Nabi Muhammad, atau kau dekatkan kami kepada orang-orang yang selalu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, sebagaimana kau kumpulkan kami di dunia, kumpulkan juga kami kelak di sorga bersama kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan akhir lidah kami, akhir lisan kami ketika kami akan meninggalkan dunia ini bisa mengucapkan kalimat yang agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar yang mencintai dan kami muliakan, ini saja yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi dalam acara berikutnya. Sekian dan terima kasih. Benar dari Allah SWT, salahnya diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.